Indonesia akan terjadi krisis ekonomi 2018 anginnya dan datangnya 2019-2020. Bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun dimulai dari krisis 98, berarti pemulihan Indonesia tahun 2023. Dan sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi 2018 anginnya dan datangnya 2019-2020. Dan waktu 2020 pertengahan akan stagnat, maju ndak mundur ndak, itu sampai tahun 2023. Masa depan suatu bangsa tidak ada satupun yang tahu. Masa depan hanya bisa diperkirakan atau diprediksi oleh pengamat-pengamat yang memiliki keahlian khusus dalam bidang keilmuannya masing-masing. Dan kabar buruknya, prediksi tersebut tidak pernah mencapai ketepatan yang diharapkan. COVID-19 yang mulai terjadi pada tahun 2019 di Wuhan, Cina, tidak ada satupun yang memberikan prediksi sebelum wabah itu menyebar ke seluruh dunia, padahal kecanggihan teknologi dan informasi sangat berkembang pesat saat ini. Keterbatasan melihat masa depan membuat manusia rentan mengalami berbagai macam krisis dalam hidupnya. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi sebenarnya seringkali mengkomunikasikan hal-hal penting yang akan terjadi di masa depan, namun sedikit yang mempercayainya. Nuh pada kitab Perjanjian Lama, diberitahukan tentang air bah yang turun ke bumi. Selain Nuh dan keluarganya tidak ada yang percaya dengan hal itu. Namun kenyataannya, air bah memang benar-benar turun dan merenggut seluruh nyawa di dunia. Pada saat Yusuf di Mesir, ia diberikan kemampuan untuk memprediksi dengan ketepatan 100% dalam mimpi Raja Fir'aun tentang masa-masa kelimpahan selama 7 tahun dan masa kesulitan 7 tahun, sehingga negeri Mesir pada saat itu berhasil melewati masa-masa kesukaran. Ada manusia yang diizinkan melihat masa depan atas otoritas Tuhan sendiri melewati kuasanya yang ajaib, namun kembali lagi, sedikit yang mempercayainya. Karena namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami, darah Yesus benteng kami. Lawat kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Evangelis Daud Tony merupakan seorang hamba Tuhan yang pernah mengalami penglihatan dari Tuhan sendiri. Sekitar tahun 1997 ia mengalami kecelakaan di jalanan yang hampir merenggut nyawanya sendiri, namun ia selamat secara ajaib. Sesaat setelah ia mengalami kecelakaan, ia merasa rohnya naik ke tempat yang mulia. Di tempat tersebut Daud Tony bertemu dengan dua orang manusia abadi, yaitu Henoh dan Elia. Kedua manusia ini pada kitab Perjanjian Lama adalah manusia yang tidak melewati kematian, mereka langsung diangkat ke sorga secara ajaib. Dalam perjalanan rohnya tersebut Daud Tony diperhadapkan dengan Yesus Kristus. Selanjutnya ia diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, namun sebelum ia kembali ke dunia, Yesus Kristus memberikannya penglihatan tentang masa depan untuk Indonesia dan penglihatan tentang diri Daud Tony yang akan datang. Dalam penglihatan Daud Tony, Indonesia akan dipulihkan dalam 25 tahun dimulai dari krisis 1998, sehingga pemulihan Indonesia akan dimulai pada tahun 2023, namun sebelum Indonesia dipulihkan ada krisis ekonomi, anginnya akan datang pada 2018, badainya pada 2019 dan 2020 yang akan menimpa Indonesia. Penglihatan Daud Tony tersebut merujuk kepada tahun 2020, di mana wabah virus COVID-19 mulai masuk ke Indonesia, pembatasan sosial terjadi di seluruh wilayah Indonesia membuat perekonomian lesu, daya beli masyarakat menurun. Bagi beberapa negara lain, lockdown merupakan solusi yang mau tidak mau mereka ambil untuk mencegah penyebaran COVID meluas. Krisis dunia, termasuk di Indonesia pada tahun 2020 karena COVID telah meninggalkan banyak penderitaan.
Tercatat dari data bulan Desember 2022, total kematian akibat virus corona COVID-19 di Indonesia sebanyak 160,49 ribu orang. Dengan jumlah tersebut, Worldometer menempatkan angka kematian COVID-19 di Indonesia adalah urutan 2 tertinggi di Asia di bawah negara India. Menilik jauh ke belakang, sejak 1998 sampai tahun 2020 kita melihat ada banyak peristiwa besar yang melanda Indonesia. Mulai dari tahun 1998 terjadinya krisis moneter yang menyebabkan melemahnya ekonomi Indonesia. Pada krisis tersebut, Presiden Soeharto harus turun dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia yang sudah ia pimpin selama 32 tahun lamanya. Krisis moneter tersebut juga menyebabkan kerusuhan Mei 1998 di Jakarta yang semakin melumpuhkan perekonomian Indonesia saat itu. 3 tahun berselang tepatnya pada tahun 2001, terjadi konflik antar etnis di Sampit yang menewaskan banyak korban jiwa. Setahun kemudian pada 2002 Timor lepas dari Indonesia untuk menjadi negara baru Timor Leste. Di tahun 2004 bencana hebat melanda Aceh, yaitu terjadinya gempa dan tsunami. Sejumlah literatur melaporkan, besaran gempa yang memicu tsunami ini berada antara magnitudo 9,1 sampai 9,3 skala Richter, yang memakan ratusan ribu korban jiwa dari Indonesia. Setelah bencana di Aceh, ada deretan wilayah lain di Indonesia yang mengalami bencana alam, ada di Jogja, Sumatera Barat, Palu dan Donggala serta erupsinya Gunung Merapi yang juga banyak memakan korban jiwa. Selain bencana alam, kerusuhan dan situasi politik yang tidak stabil, Indonesia kerap kali mengalami ancaman teror yang cukup serius. Tercatat ada peristiwa teror bom bunuh diri di Bali yang menewaskan ratusan wisatawan dan warga sekitar, sehingga pariwisata Bali pada saat itu sempat mengalami penurunan drastis. Dari rentetan kejadian dan peristiwa di Indonesia, kita dapat mengambil benang merah apa yang dikatakan Daud Tony pada penglihatannya. Daud Tony sudah memberitahu kita pada 2019, namun kenapa sedikit yang percaya, jika kita bandingkan 11 tahun yang lalu, memasuki awal tahun 2012 dunia sempat dihebohkan dengan isu kiamat di akhir tahun. Isu itu berawal dari ramalan suku Maya yang menyebut akan terjadi kiamat pada 21 Desember 2012, namun, ramalan itu hanya isapan jempol tanpa terbukti. Seluruh dunia menyimak prediksi tersebut padahal itu sama sekali bukan pesan dari Tuhan. Kembali lagi kepada penglihatan Daud Tony, kita seharusnya menyimak dan menelaah serta memberikan perhatian lebih dalam aktivitas hidup kita sehari-hari, bukannya menentang bahkan berdebat dengan penglihatan tersebut. Bisa saja itu sebagai peringatan Tuhan bagi kita, supaya terus mengakui keberadaan Sang Maha Besar Pencipta langit dan bumi. Penglihatan Daud Tony ditutup dengan bangkitnya keadaan Indonesia dimulai tahun 2023 ini. Dan waktu 2020, pertengahan, akan stagnan, maju ndak, mundur ndak. Itu sampai tahun 2023. Kalau turun pas gini 2020, akan turun terus sampai 2023. Kalau stabil terus, tidak maju, tidak mundur sampai tahun 2023. Di situ Tuhan tunjukkan masa yang akan datang, apa yang akan terjadi atas Indonesia. Di situ saya dikasih tahu suatu rahasia.